A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Marpesi Channel. Lur, tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe monggo subscribe-nya. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua, menjadi tambahan ilmu pengetahuan lah tentang sosok sang Satrio Piningit ini, sosok akhir zaman seperti itu lur. Oke, kita berdoa dulu. Jangan lupa lur, selalu semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk kesehatan kita, jaga kesehatan kita karena kesehatan itu adalah nomor satu lur. Oke, tentang beliau Satrio Piningit ini ya toh, yang tentu saja beliau juga yang saya rasakan sekarang loh ya, ada video konten ini yang saya buat sekarang. Saya merasakan beliau yang memang sudah tidak sabar lagi, ya kan. Beliau tidak sabar lagi karena mungkin dengan situasi alam seperti ini atau kejadian-kejadian yang di Nusantara ini lur, sebetulnya seperti itu lur, lebih-lebih di Palestina sana saudaranya muslimin dan juga muslimat seperti itu. Karena tanpa kita ketahui juga kita tidak tahu, karena berita-berita di Nusantara itu banyak tertutup, ya kan, ditutupi seperti itu. Tentang kejadian di Papua sana, juga kejadian di IKN juga sana, ya toh, dan juga maraknya antara antara kiai istilah kata orang-orang yang buat konten sih, kiai lokal atau kiai Nusantara. Tuh kalau saya sih sama saja lur. Dimanapun itu kiai ya tetap kiai lah, nggak ada namanya kiai Nusantara atau kiai lokal, tetap kiai seperti itu. Karena dimana kita tahu sekarang seolah-olah dibentur-benturkan antara para alim ulama kita dengan para habaib seperti itu, dibentur-benturkan, difitnah seperti ini seperti itu. Ya inilah akhir zaman, ya toh. Dulu nggak ada yang namanya seperti ini, dibentur-benturkan oleh para ulama kita, ya kan, dibentur-benturkan dengan para habaib seperti itu. Dulu nggak ada, ya kan, tapi sekarang kok malah ada loh. Kan inilah namanya fitnah akhir zaman, dimana juga banyaknya munculnya agama-agama berkedok Islam, ya kan. Terus mana sekarang yang namanya Panji udah nggak ada, Panji Gumilang itu ya sudah nggak ada lagi beritanya, seolah-olah ditelan bumi berita ini. Terus berita itu timbul tenggelam, seperti itu. Bukan timbul tenggelam sih, timbul tenggelam. Terus ada masalah lagi yang membuat kita resah, lama-lama tenggelam. Terus ada isu nanti seperti itu, nanti nggak akan selesai, nggak akan selesai itu loh. Timbul sesuatu yang baru, lalu makin lama merasakan kita, lama-lama juga tenggelam. Terus itu tadi berturut-turut ada lagi seperti itu, lama-lama juga tenggelam. Terus ada lagi nanti masalah lagi, ya itu loh, nggak akan pernah habis, nggak akan habis-habisnya, ya kan, tentang semuanya ini nggak ada habisnya, yang semuanya mengarah kepada keresahan, ya, keresahan kita sebagai masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia, juga termasuk masalah umat seperti itu, keresahan, ya toh. Timbul ya semacam itulah keresahan mereka membuat fitnah-fitnah yang baru. Makanya beliau melihat situasi seperti itu memang bukannya nggak sadar,
tahu gitu loh. Makanya beliau ini rasanya seperti apa ya, kepingin cepat keluar seperti itu. Tapi bagaimana lagi, walaupun ingin beliau cepat keluar, tapi semua keilmuan beliau masih belum bisa dibuka gitu loh. Kalau keilmuan beliau, kalau beliau diizinkan oleh Allah gitu dan keluar atau muncul, maka semua ilmunya akan lengkap gitu, lengkap ilmunya yang ada dalam diri beliau seperti itu, entah ilmu pengetahuan, ilmu apapun gitu. Kalau beliau muncul sekarang, ya istilahnya katakanlah memaksakan diri, ya nggak bisa, karena ilmunya belum belum bisa ditanamkan seperti itu. Nanti kalau beliau keluar, nah itu berarti ilmu itu sudah ditanamkan seperti itu loh. Santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan. Pemandangan di depan, ya seperti inilah. Ya, bagaimana cara kita nanti bisa menyikapi dengan bijaksana setiap ada peristiwa di media-media sosial. Kan dari media sosial kita ini, ya kan? Bukan dari mana, tapi dari media sosial. Dari Facebook, dari YouTube, TikTok, Instagram, mana lagi itu, ya kan? Itu berita seperti itu kita dapatkan dari sosial media. Makanya bagaimana kita harus bijaksana menanggapi semua masalah-masalah yang ada di Nusantara kita ini. Kita lebih bijaksana dan menimbang-nimbang apakah mana yang benar dan mana yang salah. Semoga saja kita bisa menilai lah, istilahnya itu kita bisa menilai antara yang baik dan buruk, ya kan? Karena semuanya itu kembali pada diri kita sendiri nantinya, ya kan? Alhamdulillah kalau kita bisa menilai dengan sesuatu yang baik, ditimbang-timbang, ya, enggak ada keburukan buat kita nantinya. Ini soalnya nanti akan berpengaruh pada dalam diri kita nantinya lur. Makanya kita harus introspeksi, ya toh, menimbang-nimbang lah semua yang ada, ya kan? Jangan sampai mudah terhanyut, atau mudah dibohongi oleh berita-berita seperti itu. Apalagi tentang berita berita agama kita lah, yang selama ini agama kita ini kan dirongrong, digembosi bukan dari luar tapi dari dalam, ya kan? Mereka terang-terangan jelas nggak berani kalau terang-terangan. Makanya yang dihantam dulu adalah orang-orang yang tinggi yang bisa dibeli seperti itu. Kan banyak itu orang-orang ulama, kiai, ustadz atau siapa yang bisa dibeli. Ini zaman fitnah, penuh fitnah yang kita yang kita jalani sekarang saat ini. Kita ini hidup di dalam fitnah loh. Dalam fitnah, siapa lagi kalau penyebar fitnah adalah Dajjal, ya kan? Dahulu kan nggak ada yang kayak gini. Nggak ada yang berita-berita menyesatkan, berita yang nggak kebenarannya, nggak cenderung kebenarannya salah atau benar. Ternyata kita juga mengiyakan, ya itu loh yang bahayanya. Santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ini sudah di bulan hampir pertengahan tahun, sudah nggak terasa, ya kan? Dimana kita video saya sebelumnya menerangkan tanda kiamat itu adalah hari-hari yang